Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ada golongan manusia yang ruhnya itu menjadi musuh Allah. Ada golongan manusia yang ruhnya itu menjadi ahlinya Allah. Ahli di sini dimaksud kekasih, orang dekat pada Allah. Orang yang menjadi musuhnya Allah di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah. Surat Maidah ayat 115, ketika Allah menurunkan hidangan di tengah-tengah umat, di situ ada golongan yang tidak mau menerima hidangan, alias mengingkari atas hidangan tersebut. Lah, hidangan yang dimaksud di sini adalah rizki. Rizki itu adalah pemberian Allah. Yang bukan dimaksud rizki itu berupa materi, bukan. Rizki itu pemberian Allah yang berupa ajaran dinul haq, itu rezeki. Tatkala hati manusia gersang, gersang berarti tandus, tandus berarti tidak ada kehidupan. Bahasa Quran Allah banyak memakai kinayah isaroh yang disebut sebagai ma'ul mator, air hujan. Ketika satu negara atau daerah gersang terus dikasih Allah hujan, maka kegersangan itu akan jadi subur. Itu bahasa isaroh. Tatkala hati itu gersang, gak ada tanda-tanda kehidupan pada Allah, Allah menurunkan dinul haq, itu supaya hatinya itu hidup, ada kehidupan hati tersebut.
ketika saat Allah memberikan hidangan hal seperti ini, di situ barang siapa yang menolaknya, maka Allah akan memberikan azab, yang azab itu belum pernah diberikan terhadap umat siapapun. Apa yang dimaksud azab? Baik dia mengalami, merasakan azab itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia sudah kelihatan bagaimana hati ini terasa gelisah, terasa susah, rasa takut, rasa mamang, sebab hati ini tidak bisa kembali pada Allah di dunia ini, di dunia. Sehingga ketika saat menghadapi kondisi, lebih-lebih kondisi sikon yang tidak mengenakan, hati terasa panas, hati terasa sakit, hati terasa gelisah. Itu sudah tanda siksa Allah di dunia. Lebih-lebih nanti setelah qoblal maut, setelah mati, lebih sengsara lagi. Ini bahasa azab yang tidak pernah diberikan terhadap umatnya. Tapi ketahuilah, di situ ada golongan yang sebagai ahlinya Allah, yang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 disebut sebagai ahlinya Allah atau kekasih Allah. Dia tidak hanya menerima hidangan tersebut, tetapi dia memanfaatkan, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Itulah yang kumaksud nikmat adalah dinul haq. Bentuk mensyukurinya, bentuk dia itu menikmatinya, wa yattabi'una ahsanahu. Beliau-beliau itu mengamalkan fungsi daripada dinul haq yang sering kita sebut sebagai kholwat. Bentuknya zikir, yang zikir itu bisa sampai pada Allah. Itu bentuk syukurnya, bentuk menikmatinya atas anugerah atau nikmat hidangan yang Allah berikan. Sehingga Allah katakan, Allah catat golongan ini di dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada rasa wedi, takut, alaihim ing atasi mereka. Artinya gak ada rasa takut itu gini, walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa khawatir alaihim ing atasi mereka. Maksudnya takut, nggak ada rasa takut dan gelisah itu bagaimana? Khawatir nggak ada. Gini, berhubung hati itu basirohnya melihat Allahnya,
Berhubung hati itu hanya beriman pada Allahnya, tidak terhadap makhluknya, yang sebagai pemeran, yang sebagai penggerak, dia menempatkan diri mengalir dan mengikuti apapun kata si bos itu. Udah, dia nggak bisa mengelak dari kenyataan. Ndak. Dia nggak sibuk dengan dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifatkan wajah dunia. Ndak. Wajah dunia itu tidak menjadikan berpalingnya dia dari Allah, tidak. Wajah dunia tidak menjadikan penghalang darinya, tidak. Justru oleh karena dia itu menghadapkan wajahnya pada Allah, terhadap wajah Allah itulah akhirnya tidak ada rasa takut. Besok aku makan apa, sekarang nggak ada rasa takut. Apapun yang akan dihadapkannya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti setelah dia meninggal, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. So aku iki ditakoni malaikat mungkar nakir apa gah, ora duwe rasa khawatir iki kalau setelah meninggal. So saya itu dihisab, dileboknin rokok atau tidak, nggak ada rasa khawatir atau takut, nggak ada. Lah wong di dunia sudah tidak mempunyai rasa khawatir dan takut terhadap wajah-wajah dunia kok, apalagi setelah kematian malah bebas. Sesungguhnya dalam satu makalah, ketika saat di dunia itu ruhaniyah itu terbelenggu, terikat dengan wajah-wajah dunia, terikat sebenarnya itu, tapi dia tidak bisa mengelak, tetap dia mengalir aja apa kata si bos, begitu. Itu kan disebabkan karena para kekasih Allah itu kan sudah memegang sirul asrarullah. Tidak bisa ruhaniyah ini hanya beriman pada sang Khalik, manakala kita itu belum membawa sirul asrar, nggak bisa. Paling-paling hanya menyebut itu aja, belum bisa iman sepenuhnya terhadapnya, nggak bisa. Jadi ini gak usah saya urai karena proses, karena sudah ayat ini sudah menyebut aulia, beberapa kekasih. Dia nggak sibuk dengan wajah-wajah dunia, itu enggak sibuk. Makalah lagi mengatakan ketika saat kita melihat wajah dunia itu laksana kita ketika saat melihat gunung itu ya, indah. Saya melihat gunung, ada tanaman ini, pokoknya indah. Tapi ketika saat kau masuk di dalamnya, apa yang terjadi di dalam? Monyet, garangan, ulo, asu, babi, apapun di situ dipandang dari jauh kelihatannya menyejukkan, mengindahkan. Itulah sifat
wajah dunia itu memang seperti itu. Enak bae yo ndek pabrik le anggitmu munyer. Iya, sama dengan orang berpandangan enak bae jadi kepala desa. Iya, Anda belum merasakan bagaimana beratnya kami untuk ngerekso sirul asr itu. Enak-enak awakmu ana jero pondok gak pate ana tantangan. Iya, dipandang dari luar memang kelihatannya indah. Wong setahun anggaran 2 miliar punjul, wah paena mangkane kok ya wis langsung del gawe omah. Gak ruwo duit tekan ndi. Del tumpakane mobil enak. Iya, sungguh jane dipandang. Tapi coba rasakno dhewe ngelu-ngelu awakmu nek amanah lho ya. Nek gak amanah memang betul sembarang diceglak gampang. Wah enak memang, tapi rasa enak sing koyok gitu jangan dikira di belakangnya itu nggak ada bom waktu. Bom waktu diperiksalah kau, ada temuan raiso turu. Saya melihat pejabat-pejabat kalau sudah dipanggil KPK ya tenan. Satu sisi mempertahankan jabatannya ya, satu sisi malu manakala memang dinyatakan bersalah. Satu sisi lagi gak iso turu, gak iso mangan. Inje jo enak-enak kowe cemplungan apa jerone garangan tok tandane. Iya, garangan iku nek durung diparani teko doane ngangkrak. Mana? Allah ya Karim. Tapi golongan aulia itu menurut saya wajib harus duduk di tengah-tengah umarok, itu wajib. Iya. Kalau tidak dari golongan aulia, entek duit rakyat itu entek. Iya, karena masuk aja sudah modal. Iya, mana mungkin tidak ada angan-angan mengembalikan modal, gak iso pasti. Ketika jabat kursinya kursi panas, yang di otaknya itu bagaimana selekas mungkin modal saya kembali. Tadi itu aset, jualan aset sawah, jualan aset pabrik, jualan aset, perlunya ada di situ, harus kembali. Makanya harganya beda-beda Pak. Iya, harga A iki 100 juta misalkan, B 200, C 300 lah. Ya Allah, itulah memang wajah dunia. Kelihatan indah kalau dicengklungi banyak kewan-kewan buas di situ. Lah, mereka-mereka yang sudah hatinya dikasih Allah setempel aulia, apa yang Allah katakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena dia selalu memegang teguh tali Allah, dia sibuk melihat wajah Allah, maka seindah apapun, sebesar apapun wajah dunia tidak akan menjadikan sandungan halangan terhadap dia untuk pada Allah. Karena sistem sudah di bawah.
Iku sirul asrar sudah di bawah. Kalau menurut sistem itu enggak bisa salah. Yang menjadikan salah itu ada errornya. Apakah human error? Apakah manusianya sing error itu? Bentuk perilakunya itu. Kalau sistemnya enggak ada yang error, enggak ada. Siapakah mereka yang disebut sebagai aulia Allah, yang di situ sifatnya itu tidak ada rasa khawatir atau rasa takut dikarenakan sibuk bersenggama dengan Allah? Siapa mereka? Yaiku alladzina wong akeh amanu kang wis imane bener sapa ladina, amanu kang wis do imane iku bener. Iman sing bener berarti ada iman sing gak bener. Iya, ada sing gak bener. Jadi amanu sarahnya di sini adalah sodakta, udah bener imanmu. Inilah yang kata Rasul disebut sebagai ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh. Ketika menghadapi kondisi wajah duniawiyah, ka'annaka taroh, dia seakan-akan bisa melihat Allah. Artinya hati iman tidak ada yang lain yang meliputi, yang mengerekso, yang menjaga, yang menggerakkan kecuali Sang Khalik itu. Ini ihsan namanya. Dalam segi apapun ya. Antak Buddha itu artinya gak sholat tok, enggak Pak. Di luar aktivitas sholat apapun itu masuk dalam antak Buddha. Nyembah, menghadap. Mengapa dikatakan antak Buddha? Karena ruhaniyahnya itu wajahnya ruh menghadap kepada wajah Allah. Kemarin sudah saya sampaikan, titik kebenaran iman itu ada di surat Al-An'am 79 yang menceritakan Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Dapuke, tingkepe, tangkepe wajah ruh ke wajah Allah. Wajah ruh imanul haq, bukanya dari hanya lewat sirul asrar di su'aul basiroh itu rasa. Ini wajah ruh itu yaitu lah wajah Allah hidup yang meliputi semua apapun. Hal ini dituangkan Allah dalam salah satu surat tentang masalah pelimputan. Siapa yang melimputi bikulli syai'in mukhaiton, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melimputi semua segala apapun. Ikilah amanu yang dimaksud ayat ini. Sodakta. Ini pernah kuceritakan salah satu calon kekasih Allah ketika menyembah itu masih disalahkan Allah. Duh, orangnya itu alim Pak Bu, pondoknya gak kayak Jaya Baru ini legrek, wong dikon turunin gedek, ndak kayak ngono. Pondok iku weh gedong ribuan santrinya. Kita ngimami, ketika ngimami
hatinya terbesit, di dalam hatinya ada gambar-gambar santri, gambar pengikut, gambar macam-macam. Allah mengatakan apa? Kadzabta, awakmu iku bohong. Jari madhep nang aku, nyatane menghadap pengikut, bohong. Nangis Pak ketika didukani Allah, dimarahi Allah, nangis. Akhirnya apa? Nggak mau ngimami, nggak mau. Santri ini wis nyingkriyo, nyingkrih piye toh? Oh ribuan nih. Akhirnya ngalih, nggak mau mulang, nggak mau apapun, nggak mau, di rumah saja. Ya Allah, sholat lagi dia, wong bojone 6 ya Pak, gak ono sing elek-elek, ayu kabeh, mlebu ning jero ngene. Ning bojo ono gambar, ning ati ono gambare bojo. Ya. Si nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6. Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Ya Allah, apa selanjutnya? Ditinggal sampai ngempek. Ditinggal, kali beliaunya ditinggal. Lungge sik nom-nom, ayo sing mburi nggih Bos, kula durung rapi. Salat lagi dia, Masya Allah, yugane sing ana pondok, pinter maca kitab sembarang, gambar anak ning jero iki. Kadzabta, bohong. Ditinggal semuanya. Anak SMP enggak, wis gede-gede tapi wis ditinggal lagi. Ya Allah Pak, wong jenenge kiai ku klambi mosok tuku ditukokno, apik-apik sarunge BHS tok, jenenge cara kiai sing masyhur Pak. Orang kalau membelikan gak mungkin toh kain wol, gak mungkin toh, paling gak kain wis jeneng kiai wis internasional ya Pak. Jadi baju-baju apapun itu yang sing dipajang di lemari no kabeh nanggone santri-santri wis pek-pekan, aku tak ngombalai. Karena apa? Karena ketok baju-baju apik mang kekno. Akhirnya bagaimana Pak? Baju karis itu tok ya toh, entek sarungi gak ono, semoga kari celana komprang ambek kelambi situ tok. Lah kok ketok kelambi iki? Kadzabta, geruh awakmu. Akhirnya piye Pak? Muda budal nang gunung Pak, nang gunung, nang gunung, semua dilepas. Akhirnya Allah dawuh sodakta, bener wis. Jadi telanjang, sholat dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya adalah, apakah sholat yang benar itu keadaan telanjang? Ngaji ku ojo turu, sampean tutukno, ojo mandek ngaji ning kene. Ternyata itu adalah isyarah. Ketika Anda fa'buduh, ketika Anda dikatakan nyembah yang sebenarnya, iman yang sebenarnya disebut ihsan, urusan duniawiyah itu jangan ada di dalam hati. Makanya di situ dikatakan anta budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan kau bisa melihat Allah.
karena selain Allah sudah tiada, bukan nih harus mudot telanjang bulat, telanjang bunder secara syar'i, ora, silakan. Bukan berarti istrimu kau tinggalkan, tidak, iku sanepan Pak, niku sanepan. Santri-santrimu kau tinggalkan dan lain sebagainya, bukan artinya itu ruhaniyahmu itu tinggalkan iman selain Allah. Yang saya urai mulai awal tadi, santri, bojo, anak, baju, apapun pangkat diletakkan. Lah Anda kalau tidak memegang sirul asal nggak bisa. Kalau ngomong bisa bohong itu, bohong. Iki sistem gak kena sampean bohongi, gak bisa. Iya, gak bisa. Bapak Ibu, tidak hanya amanu toh. Lah amanu, mengapa disebut amanu? Karena dia itu telah menerima hidangan Allah tadi. Hidangan yang dihadangkan Allah, dihadapkan Allah, Maidah 115 itu dia terima, dia syukuri. Rozako, rizki yang dimaksud pemberian Allah itu, bentuk menikmatinya, mensyukurinya adalah wayattabi'una ahsanahu, menjalankan sistem tadi. Inilah yang ku sebut sebagai zikir tadi, Pak. Wakanu lan do ono sapa ladina iku yattaquna, disebut wong sing takwa. Ya niki ilmu amal istiqomah. Terus ilmu amal istiqomah, ilmu amal istiqomah. Fastaqomu fastaqim, sama. Dia selalu mengutamakan, memfungsikan sistem sirul asr itu untuk ainul basirah, untuk selalu bertemu terhadap Allah. Itulah kekasih Allah. Banyak kalau kita tanya tanda-tanda itu banyak. Hatimu sudah tidak beriman selain Allah dalam segi apapun. Hatimu menemukan kedamaian walaupun gak duwe bojo, ndudo suwe, ngerondo suwe, gak sumpek, ninggalno omah suwe, gak sumpek, karena bertemu Allah sudah nyaman. Istilah orang Jawa, mangan gak mangan sing penting kumpul. Itulah bahasa Jawa dah. Iku sanepan, kumpul ambek sopo, ngono lho. Lah nek maksudnya mangan gak mangan sing penting kumpul ambek dulur, ya keluwen sampean. Maksudnya iku mangan gak mangan sing penting kumpul, jenengan apapun kondisi sampean sing penting bertemu Allah, kumpul ambek Allah. Ngaten lho itu. Kesimpulannya, orang yang menerima hidangan Allah adalah orang yang yastami'unal qaula, orang yang menerima dinul haq. Setelah menerima dinul haq, maka dia dikatakan amanu, beriman dengan benar. Setelah itu dia jalankan iman itu, maka disitulah akan muncul dengan sendirinya sebagai kekasih Allah, yang kekasih Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada rasa khawatir apa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Kita hanya mengalir saja atas ketetapan Allah sambil hati kumpul ambek Gusti Allah. Oke Bapak Ibu hadirin, kurasa yang ada di majelis ini
kaya ika ana sing takon, dene ana sing takon nggih monggo sambil nunggu yang diinteraktif ya, silakan di 082141295309. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Alwi Gus, saking aslinya Demak cuman tinggal di Jakarta. Gitu nggih. Ya, ajeng Tangklet nyun sewu. Nggih. Pemahaman tentang sing disebut Syirul Asrar ngoten. Napa Syirul Asrar niku bahasane melalui keilmuan ya ta? Kemudian baru dibaiat, atau bahasanya langsung dibaiat saja nggak usah perlu keilmuan gitu Mas? Nggih, itu terima kasih. Ya, pertanyaan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang di interaktif sudah masuk ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Halo, dari Kaltim Pak Supriyadi, silakan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa sih yang dimaksud Sirrul Asrar? Secara lugat adalah sir itu rahasia, asrar beberapa rahasia. Inilah yang kumaksud, di dalam rahasia ada rahasia. Wis lembut, tetapi di dalam lembut itu ada yang lebih halus lagi. Secara istilah itulah zikir yang tidak mengucap, melafat, menama bila suarin wa kalamin wa lafdin. Gak ada ucapan, gak ada nyebut nama, ndak. Walakinnah, dan tetapi bil imani, dengan iman. Tentunya iman yang dimaksud sesuai dengan surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman yang sudah ihsan, sehingga kalau boleh saya istilahkan, bahasa istilah, hati menyadari bahwasanya semua apapun makhluk, kesebut makhluk ya, apapun makhluk, sekecil dan sebesar apapun makhluk, di situ yang melimputi, yang menggerakkan hanyalah Allah Al-Khaliq. Jadi jatuhnya iman jenengan itu tidak terhadap makhluk yang bergerak, tapi jatuhnya iman Anda itu terhadap Khalik yang berperan. Itu namanya Sirrul Asrar, sehingga saya sebut sebagai rasa iman. Makanya di dalam Sirrul Asrar itu kan ada 3 pintu. Su'aul basirah, merasakan, mengimani segala apapun yang timbul, baik di dalam, di luar diri kita, di dalam kita, diri kita, di luar diri kita, semua itu
sang penggerak adalah Allah. Iman kita harus jatuh di wilayah itu. Kalau iman kita sudah jatuh di situ, maka jenengan sudah dikatakan berwirid dzikir sirul asrar. Ini apabila itu terus fastaqim fastaqomu, Anda asah terus, Anda lakukan terus di setiap sikon apapun, keadaan apapun, maka dengan janji Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 5, Anda akan masuk di pos, dimasukkan di pos yang kedua, Ainul Basirah Sirul Asar. Di dalamnya ada pos kedua, yaitu disebut Ainul Basirah, berarti bertemu, berarti mata hati jenengan tidak ada masalah. Walaupun indahnya duniawiyah dihadapkan Anda, basiroh Anda tidak melihat duniawiyahnya, tidak melihat makhluknya. Melihat itu tidak iman pada makhluknya yang bergerak, hanya melihat kholiknya di situ. Inilah yang kumaksud bertemu. Berarti kita yang tadinya disebut makhluk, ruh yang disebut makhluk, yang katanya yang melihat, itu sudah lepas, sudah fana. Berarti siapa yang melihat Allah? Dirinya sendiri. Jadi ruh itu lepas, akhirnya menjadi kholik. Artinya yang nyata itu loh, bukan ruh terus dintaktung jadi Allah, gak ngono. Mungkin lebih mudah saya gambarkan gini. Saya meracik bumbu-bumbu yang nantinya itu menjadi bumbu lodeh. Ya, ibu-ibu tahu bumbu lodeh itu kemasannya apa? Sebelum menjadi bumbu lodeh, jangan lodeh, muncullah laos lah gitu Bu nggih. Uyah, lombok, jeruk purut, ketumbar, kepengin nyelekit maneh merica. Niku nggarakno wong lanang greng iku. Merica. Tapi rada sengak pedesi. Ketumbar wajib, laos juga wajib. Sampai nek pingin sedap masakane, gaya sampai ngulek wajib lembut-lembut niku sistem dari mbok biyen kula. Mbok niku sien anake lanang-lanang, kula sing diajari ning ngene pawon, liyane mboten kula tok. Jadi fasih kula ning pawon niku. Iya, fasih. Dulu mbok niku sanjang kelas sedep lan orane wong bumbon-bumbon itu tergantung nguleki. Nek nguleki lembut mesti sedep. Enggak ya Pak, saiki laos iku dirisi dicengklungno, iku namanya sotik. Jare mbok iku namanya sotik. Iya. Ngulek wis gak gelem ngulek sakniki, blender wis. Wong sotik. Lah nanti kalau sudah menjadi jangan lodeh, ya lah, mana nama-nama yang tadi nggak ada semuanya. Terus umpama jenengan tak konduding, endi sih jangan lodeh iku? Endi wujude jangan lodeh? Lah sampean duding pas lombok durung lembut ketok isine, udu iku lah isine.
Ya isku jawabane ngoten niku. Itulah antak Buddha ka'annaka taro itu di situ. Jadi merasa hatimu itu hanya pada sang kholik itu. Itulah dzikir rasa atau dzikir sirul asrar. Lah disitulah nanti pos yang ketiga gandeng dengan pos kedua. Hakul basiroh mengatakan lodeh ngene lho niki. Lodeh artinya iman Anda sudah tidak bisa digadaikan. Apapun yang terjadi di depanmu, dunia apapun indahnya itu tidak menjadikan penghalang. Makanya Kanjeng Nabi apa nikah iku kok gak situk tok, tambah maneh karena duniawiyah nggak menjadikan beliau terpengaruh. Nggih, nggak terpengaruh, nggak apa-apa. Abu Hasan As-Sadili ikut termasuk aulia ilah. Sugih Pak, sugih. Wong sing duwe pangkat jabatan, sugih. Tapi tidak menjadikan duniawiyahnya itu penghalang bagi dirinya, justru malah bermanfaat bagi dirinya dan seluruh umat. Bagaimana bisa sedekah nek gak duwe fulus? Lah ngoten nggih. Bagaimana kita bisa memberikan makan tetangga kalau nggak ada uang? Loh gitu loh. Jadi jangan dimaksud orang yang sudah sampai pada Allah harus secara fisik meninggalkan kebiarin dunia. Enggak, secara fisik tetap, secara rohaniah wajib, memang wajib di situ. Jadi itulah Pak ya, yang dimaksud sirul asrar itu ada di situ. Jadi jenengan dikatakan mengamalkan berzikir sirul asrar adalah zikir yang tanpa ngucap, tanpa lafaz, meneng ning ati sampean terlibat lewat iman atau rasa terhadap semua apa yang dihadapkan jenengan. Inilah sebagai kunci jenengan bisa wusul pada Allah, bertemu Allah. Sampean tanya toriko, konco-konco toriko, berapa puluh tahun tidak bisa wusul pada Allah karena kunci ini belum dibawa. Sungguh, dan jenengan kunci sampean bawa, saya kasih deadline waktu 40 hari 40 malam, sekalipun jenengan 1 detik, walaupun 1 menit, itu pasti bisa sampai pada Allah dalam kewusulan. Ada jaminan? Ada. Yang penting Anda jangan keluar dari sistem. Nek keluar sistem saya tidak tahu apa sistemnya. Lihat di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mulai pagi sampai sore terus sibukno hatimu melakukan zikir sirul asrar terus, sekalipun jasadmu itu kerja, sekalipun jasadmu itu agawe apa wae, silahkan. Kondisi apapun yang dihadapkan Allah itu bentuk wajah dunia, ya, wajah dunia. Temui Allah di situ, sebab yang meliputi di situ semua hanyalah Allah. Surat Fussilat ayat 54 dibuka di situ, hanya Allah yang meliputi bikulli syai'in, apapun makhluk sekecil dan sebesar hanya Allah yang meliputi. Begitu. Nggih, ada lagi? Ya, bisa kami terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari nama saya Jatuti dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Ya, yang ditanyakan Saya mau bertanya mengenai Bapak Pesulap. mengenai Maksud ini di kereta saya. gimana Bapak? Halo. Halo, yang ditanyakan Bapak Ini saya mau tanya tentang putus. Yang saya rasakan itu kan ini. Kisaran 12 lebih saya menjalankan tiket atau yang saya rasakan itu sekarang ini selalu terima kasih itu bagaimana? Pak putus-putus Pak, nggak bisa kami tangkap dengan jelas suara jenengan. Halo? Ya Bapak, mohon maaf, suara jenengan di sini putus-putus, tidak bisa kami tangkap dengan jelas. Mungkin bisa diulangi lagi, kami persilakan di 082 141 295 309. Nggih. Oke, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kula Semiaji, saking Nganjuk. Saking Nganjuk, nggih, apa yang ditanyakan Bapak? Saya ini laksana rumah saya di bantaran sungai, tidak aman. Iya. Terus kena gusur sama pimpinan pondok Pusbasjaya Baru, Gus Muklason. Akhirnya saya dari Takoli hijrah ke Takali proses Tajali. Itu mimpi tak Pak? Enggak. Ini ya tenang ya, ya. Jadi, Halo? Nggih, terus pundi? itu sudah dimasukkan. Kereta gusur sama Gus dari Takoli pindah ke Takali proses Tajali. Nggih. Yang saya tanyakan, dinu kabel Minana saya oke. Nggih. Terus kabel Minawai saya mengikuti ilmu dinul kat. Nggih. Apa saya ini murtad kalau tidak melalui itu? Maksud saya gitu. Apa murtad saya? Ngoten nggih. Nggih, sampun matur suwun. Nggih. Inggih, Bapak Ibu yang ada di Nganjuk ya. Sistem wasilun itu sistem di mana secara ruhaniyah kita tergusur dari takholi ke tahali. Memang selanjutnya dari tahali digusur ke tajalli. Ketika saat kita secara fisik itu ruhaniyah masih taat di dalam sistem syariat, nggak apa-apa, itu memang sistem wasilun memang seperti itu Pak, bukan dikatakan murtad. Yang dikatakan murtad kategori adalah ruhaniyah. Saat kita sudah ditahali naik ke tajalli, nah terus kita mengingkari kebenaran di situ. Wis moh ramelok dinul hak, tambah suwi gak tambah sugih, malah tambah melarat, ujian tambah gede-gede misalnya.
gara-gara masuk di dalam Dinul Haq Jaya Baru, bisnisku hancur. Ya kuwi ujianku wis tambah gede, bojoku yang ngono, anakku yang ngono, wis pokok entek-entekan lah Pak, dientek nih Gusti Allah memangi supaya cegak mempengaruhi ruhaniyah kita, dientek nih. Moh wis balik maneh ke takholi, itulah murtad. Iya, itu yang disebut murtad itu situ. Secara syariat saya tidak mengatakan, secara hakikat dikatakan murtad itu ketika saat kita sudah asyik proses tahali ke tajali sudah, lah kok ujian yang dihadapkan Allah bertubi-tubi. Ya Allah, semuanya habis, padahal maksud Allah tak buangi ki secara fisik, kuwi cek tambah istiqomah nang aku jenjem, gak sadar dengan hal itu. Akhirnya kita ngambil kesimpulan, alah kok tambah rusak ekonomiku. Kedua, ada suara-suara di luar. Lah iya toh, bener toh. Dulu sudah saya ingatkan, ojo mlebu kuwi, awakmu tambah legrek dunyomu. Wis gak bener ketok gak bener, tambah bahaya men. Wis terpengaruh Pak. Ada lagi pengaruh malih. Ojo ning gunung kok tambah gendeng awakmu. Wis. Sumpah iku lho, aku pernah dadi murid, aku roh dhewe dhek tau gendeng. Mana? Wis. Mudhunlah kita moh wis. Njaba jero bersyariat saja. Ya udah, itulah hakikatnya murtad itu di situ. Makanya setiap Ramadan sebelum kami beatkan, sebelum ngajikan sudah saya kasih kesempatan, Pak, jenengan belajar ngelmu iki terus laku iki siap mati siap melarat apa enggak? Nek gak siap mundur wae mulya maneh. Kan biasanya setiap Ramadan kan saya kasih itu. Iya. Padahal ngerti ya sesungguhnya ya, ketika Allah menghadapkan anugerah terhadapmu semakin masuk ke dalam tajalli, kok dunyamu tambah gede, itu hakikatnya untuk yang lain, gak untuk kita. Iya. Kalau untuk kita kejumus Pak, untuk yang lain, untuk yang lain. Ingat, ada isyarah di dalam hukum syariat. Dunya sing dititipno awakmu, ada sebagian itu milik orang lain. Itu isyarah sebetulnya itu. Akhirnya muncul zakat itu loh Pak, muncul zakat. Ada zakat mal, zakat khol, zakat fitrah dan yang sebagainya. Untuk yang lain. Abu Hasan As-Sadzili bukan untuk dirinya dan keluarganya, sebagian besar malah untuk umat. Kita tidak bisa Pak melakukan dunia itu untuk umat manakala belum menjadi kekasih, nggak bisa, siapapun nggak bisa melakukan. Masalahnya kita masih meyakini, merasa semua datang karena keringat saya, keringat kita lagi itu toh. Tetapi satu hal, kamu masuk di situ kok malah dihabiskan duniawiyahmu, ngerti yo, sesungguhnya Allah menyelamatkanmu dari pengaruhnya itu. Itu sebetulnya itu. Cuman nggak ada yang sadar ahli hijab itu, nggak ada.
akan ngambil kesimpulan, semakin kau ke dalam kedinul hak, semakin habis dunyamu. Mesti yang sana mengatakan, wong sing bingung lho Pak, mengatakan, "Duh, awakmu jelas tondo tersesat toh." Ya, lah dunyamu habis, sembarang habis loh. Orientasinya mereka itu gitu. Saya melihat siapa orang yang dihormati di mata ahli hijab semuanya. Pertama, Yun Sewu, wong mewah dunyone, dalam hal dunyo duit, dalam hal dunyo pangkat, dalam hal dunyo ilmu, gitu, mewah ilmu itu yang dihormati. Estu sampean pengen dimulyakne wong, dadi wong sugih. Gak iso dadi wong alim mung gak tau mondok. Ya, dadi wong sugih. Mesti kamu diajeni wong, amen. Itu pasti, Pak. Kalau nggak bisa dadi wong sing berpangkat, mesti diajeni wong. Anak buahmu hormat bos, mesti nggih. Karena memang pangkat jabatan. Iya. Kok bisa, Gus? Itu sudah kurasakan sendiri tanpa praktek nih dewi. Bagaimana ketika saat aku dadi wong gendeng, laler gak gelem mencelok. Lho iya. Heeh. Tapi ketika saat aku jadi kepala desa, wah, biuh. Lah, saya berbicara atas dasar fakta yang sudah ku alami. Lu estu. Tapi satu hal yang kau lupakan, mulia di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang manusia tidak mau, nggak mau tahu tentang derajat di mata Allah. Sibuk ngurusi derajat di mata manusia, hablum minan nas. Wis tah, pondok yo gak mondok, maca kitab yo gak iso, Quran yo gak iso. Pengin mulya gampang, dadi wong sing sugih, wong sing dadi wong megang jabatan. Diajeni Pak jenengan. Iya. Wong sing sugih, wong malat utang dikai. Monggo. Adik, mana bungai? Ndak usah. Eling ya sauren, gak eling ya gak usah disah. Lho. Angel to, golek wong ini gak angel deh. Wong liya mesti hormat Pak, nyalokno kades, ambek ngempring, wis gak soro-soro, yes tuh, wis dunya rupa jabatan sampean apa, wis mesti dihormati wong, gak deka, ikut terbatas, tapi awakmu lali. Bar ilang kabeh iku aku digempo sampai Gusti Allah. Ngerti digempo? Ya itu. Nyun sewu. Ketika saat kita di dunia Pak, mohon maaf, semuanya hangus. Dadi wong kerere. Ya ta? Turu nang ndukure kali, ya ta? Ini sore jembatan misali. Siapa yang mau mendekat sama kamu? Makanya Bang Haji Rumah Irama kan ada syairnya, ketika aku jadi wong sing berada, konco podo teko, rokok ustik kemeleler sembarang. Tapi ketika di penjara, laler gak gelem mencok, laler gak mau menginggap. Itulah manusia. Tapi bagaimana derajat di mata Allah? Hanallah. Prinsip lebih baik di mata Allah bagus daripada, mohon maaf ya, di mata manusia bagus. Di mata manusia bagus, di mata Allah jelek. Di mata Allah bagus, di mata manusia jelek. Pilih ndi kuwi? Nek ana pilihan loro, ya terserah. Saenake udelmu. Ya ta? La ikraha fiddin, enggak ada paksaan.
Pilihan ada 4, di mata Allah dan juga di mata manusia jelek, di mata manusia lebih-lebih di mata Allah baik. Ya, pilih mana terserah. Nah, mengapa saya disuruh untuk memakai sistem wasilun? Untuk memenuhi ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Mengapa tidak memakai majedubun? Yaitu persoalannya. Tapi bukan berarti saya memaksakan kehendak terhadap seluruh umat untuk memakai sistem yang kubawa. Ndak, sakerso jenengan. Walaupun pendidikan sistem itu diwasilun, ketika wayat tabiuna melakukan memakai sistem majedubun, terserah. Semuanya itu ada hak masing-masing. Saya tidak akan pernah menyalahkan. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf terhadap yang ada di interaktif karena ada kegiatan lagi habis ini langsung. Biasa delok putih-putih terbang. Oke, awal sampai akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.